Bayangkan sebuah sore yang tenang, matahari mulai condong ke barat. Seorang ayah duduk bersama anaknya. Tidak ada bentakan, tidak ada kemarahan, hanya percakapan penuh cinta antara seorang ayah yang bijaksana dan anak yang masih belajar memahami hidup. Ayah itu bernama Luqman Al-Hakim. Namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tetapi karena hikmah yang Allah tanamkan di dalam hatinya. Dan salah satu momen paling berharga dalam hidup Luqman adalah ketika ia menasihati anaknya. Nasihat yang melintasi zaman sampai kepada kita hari ini. Luqman bukan nabi, ia bukan rasul, ia bukan raja. Sebagian riwayat menyebutkan ia adalah hamba sahaya. Ada pula yang mengatakan ia seorang pekerja biasa. Namun Allah memilih satu hal dari dirinya, kebijaksanaan. Allah berfirman bahwa Dia telah menganugerahkan hikmah kepada Luqman. Hikmah itu tampak jelas dalam caranya berbicara, dalam urutan nasihatnya, dan dalam kelembutan tutur katanya. Luqman mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena siapa dia, tetapi karena bagaimana ia hidup dan apa yang ia tanamkan pada orang lain. Ketika Luqman mulai berbicara, ia tidak memanggil anaknya dengan nada keras. Ya, tidak berkata dengar baik-baik. Atau jangan membantah. Ia berkata, ya bunaya, wahai anakku tercinta. Satu panggilan sederhana, tetapi penuh cinta. Dari sini kita belajar, nasihat yang baik tidak dimulai dari mulut, tetapi dari hati. Luqman memandang anaknya, lalu berkata dengan suara yang tenang, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ia tidak memulai dengan larangan-larangan kecil. Ia memulai dari pondasi hidup tauhid. Seakan Luqman ingin berkata, nak, kalau kamu ingin hidupmu kuat, luruskan dulu hubunganmu dengan Allah. Dia tahu, jika hati anaknya sudah mengenal Allah, maka ia tidak akan mudah goyah oleh dunia. Kemudian Allah menyampaikan pesan tentang orang tua di tengah nasihat Luqman. Luqman seakan mengajak anaknya merenung tentang seorang ibu yang mengandung dalam keadaan lemah, melahirkan dengan perjuangan, menyusui dengan pengorbanan, tentang seorang ayah yang memikul beban tanggung jawab tanpa banyak mengeluh. Namun Luqman juga mengajarkan keseimbangan. Jika suatu hari orang tua mengajak kepada kesyirikan, maka jangan ditaati, tetapi tetap berbicara dengan lembut, tetap berbuat baik. Karena akhlak tidak boleh gugur, bahkan saat kita berbeda. Seakan Luqman berkata, nak, mungkin manusia tidak melihatmu, tapi Allah selalu melihat. Dari sinilah lahir kejujuran, lahir rasa malu kepada Allah, dan lahir akhlak yang kuat bahkan saat sendirian. Luqman lalu mengajak anaknya membayangkan sesuatu yang sangat kecil. Wahai anakku, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, tersembunyi di dalam batu, di langit atau di bumi, Allah pasti akan mengetahuinya. Kemudian Luqman berkata dengan penuh harap, wahai anakku, dirikanlah salat. Bukan sekadar kerjakan tetapi dirikan. Jadikan salat sebagai tiang hidupmu. Karena Luqman tahu, salat bukan hanya gerakan. Salat adalah tempat mengadu, tempat kembali, dan sumber kekuatan saat hidup terasa berat. Luqman melanjutkan, ajaklah kepada kebaikan, cegahlah kemungkaran, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ia tidak menipu anaknya dengan janji manis. Ia tahu jalan kebaikan tidak selalu mudah. Akan ada ejekan, akan ada penolakan, akan ada luka. Maka Luqman menutup nasihat ini dengan satu bekal penting, sabar. Rendahkanlah suaramu, karena suara yang keras tanpa adab diumpamakan Allah seperti suara keledai. Luqman mengajarkan bahwa orang beriman itu tenang, rendah hati, dan menyejukkan. Luqman menatap anaknya, lalu berpesan tentang hal yang sering merusak manusia, kesombongan. Jangan memalingkan wajahmu dari manusia dengan sombong. Jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Bahkan dalam hal berbicara pun, Luqman menasihati,
Hari ini banyak anak tumbuh dengan gadget, tetapi minim nasihat. Banyak orang tua sibuk bekerja tetapi lupa duduk dan berbicara dari hati ke hati. Kisah Luqman mengingatkan kita, satu percakapan penuh hikmah bisa mengubah masa depan seorang anak. Hadirin yang dirahmati Allah, Luqman tidak mewariskan harta tetapi mewariskan nilai hidup. Nilai yang jika dipegang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Semoga kita mampu meneladani Luqman Al-Hakim dalam kelembutan, dalam kebijaksanaan, dan dalam cara menanamkan iman di hati orang-orang yang kita cintai. Amin ya Rabbal Alamin.